sedikit ikut-ikutan lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari ini kita mau routing kolam sekalian angkat ikannya untuk diberi direndam PK sebentar ya. Soalnya habis kena air hujan ada beberapa ikan yang merah sama siripnya kropos-kropos, jadi kita antisipasi dulu sebelum terlambat. Kita routing kolam aja ya, penggantian air 50%, bukan cross chamber soalnya masih belum sempet. Ikuti terus. Oke, sekarang kita siapkan PK nya dulu. Ini PK, botolnya udah nggak ada ya, saya jadikan plastik ini. Nah, kita kasih PK. Nah, ini agak susah ya. Bentar. Kita kasih PK. Nggak usah terlalu banyak, yang penting warnanya udah berubah airnya. Ya, udah berubah. Wah, ini kebanyakan sebenarnya. Nggak apa, tapi nanti untuk PK nya, ikan yang masuk PK bentar aja, nggak usah terlalu lama ya. Hanya untuk bilas ibaratnya, dicuci bentar aja. Jadi kita siapkan ini untuk ikannya nanti. Nah, ini untuk pembilasannya. Nah, ini untuk PK nya kita siapkan dulu. Nah, nanti setelah ikannya masuk ke PK ini langsung dibilas di ember ini, baru nanti masuk. Sebenarnya ikannya sehat-sehat, cuman untuk antisipasi aja saya sebenarnya nggak jarang banget nggak merekomendasikan juga kalau PK. Sebenarnya cuman memang ampuh. Kalau saya udah terbukti lah di kolam saya, ikan saya aman kalau kena PK, tapi dengan cara itu jadi prosedurnya harus benar. Kalau nggak gitu malah membunuh. Nah, sebenarnya mereka sehat-sehat aja, cuman ada beberapa yang badannya udah merah-merah sama kriopos di ekornya, banyak kutu-kutu juga. Jadi sekalian ini tadi mumpung ada waktu untuk routing air, sekalian kita angkat ikannya, kita rendam PK bentar, masukin lagi. Soalnya musim hujan, antisipasi lebih baik ya udah. Bentar, kita nanti akan angkat ekor ikannya dulu. Oke ya, ini ikannya sudah saya angkat semua. Jadi airnya saya routing dulu. Routing dalam artian air baru masuk. Nah, ini air keluar yang dari jam terakhir saya buang ke tempatnya di curah-curah. Nah, ini air baru masuk. Jadi routing air lah ibaratnya, mengganti, tapi tanpa nguras semua ya. Kita cuman air lama keluar dari chamber, diganti air baru terus tanpa ada stop aerasi ataupun apa, jadi tetap gitu untuk amannya. Nah, sekarang ini koleksi ikan-ikan koi saya. Kita mulai dari yang ini dulu. Nah, ini Sanke Doit. Ini untuk kamera saya nggak menggunakan efek-efek apa ya. Just kamera padanya Samsung A8 Plus untuk kameranya. Nah, ini Doit ini kesayangan saya ini. Bisa dilihat tuh, motifnya bagus, aman, mata, mulut aman. Ini suminya mau keluar yang di pangkal ekor ini juga mungkin. Nah, ini udah kesayangan banget ini, Doit mulus, bulky, meskipun kecil ini udah bulky dia. Jadi posturnya dia bagus emang. Masuk, jadi kita PK. Mana ikannya? Nah, ini dia. Kita kosok-kosok bentar ekornya. Nah, sudah cukup, langsung masukin. Nah, masukin dibilas. Terus langsung ke sini. Nah, kemudian ini ada nih Sanke lagi. Saya suka Sanke sebenarnya. Nah, ini Sanke tapi bukan Doit ya, ini Sanke. Lihat, merahnya strong, hitamnya pekat. Tapi ini sasinya belum selesai. Jadi untuk problem di kolam saya ini untuk munculin warna merah, hitam itu mudah sekali. Cuman kalau untuk mutihinnya agak susah, jadi sering kuning. Mungkin pengaruh pakan yang dulu saya pakai ya, yang untuk peningkat warna, jadi mungkin putihnya agak ada yang kalah. Tapi kita nanti coba akan kasih pakan siro, jenis sironya aja yang dipakai untuk siro, untuk white shiningnya.
Jadi ini sasinya merahnya belum selesai nih. Nanti kalau sudah selesai bagus ini bisa jadi maroten modal dikit lah ke salon koi. Nah ini zoomingnya belum selesai. Cakep ini kan, untuk kerumunya bersih, pangkal ekornya motifnya bisa dinilai sendiri. Oh mantap ikan ini sebenarnya. Ukurannya 12-15 ini kayaknya. Merah banget loh ini, kena sinar matahari aja di sana jadi silau. Ini lihat, tuh merahnya merah strong. Masuk dulu, kita cuci-cuci bentar. Masuk lagi ke pembilasan. Oh merahnya itu strong dia, cuman sayang putihnya kurang putih. Nanti kita putihin lah. Mantap. Yuk, tuh mantap kan. Yuk, sini lagi. Kohaku Inazuma. Kohaku Inazuma ini motifnya mantap banget ini. Ini tuh mantap ini Kohaku Inazuma. Ya kan, pangkal ekor bersih, mata aman, mulut aman, motifnya tegas, warna pedes banget ini, merah banget. Cuman salah lagi, kurang putih. Problemnya di kolam saya itu kurang putih, mutihinnya yang susah. Setiap penghobi koi mungkin ada problem sendiri-sendiri ya setiap kolamnya ya. Nah kita masukkan dulu. Masuk rendam, cuci sebentar biar nggak sakit. Oke, mantap. Kalau mau lihat ikannya itu mantap banget loh ini. Merahnya tuh, merahnya motifnya pedas, dulu putih datang. Di kolam saya lama jadi kuning putihnya. Nih, motifnya cakep banget ini. Bodinya ini. Kemudian sanke lagi. Saya penghobi sanke sebenarnya. Ini sanke doit. Ukuran kurang lebih ini udah 25 up lah. 20 ke 25 up. Nah ini motifnya merahnya strong, putihnya segitu lah ya. Putih kurang putih kuning dan jadi ini kelihatan dulu putih banget loh. Motifnya bagus ini, merahnya yang saya suka, solid. Merah solid, merah beneran. Motif nilai sendiri. Hitamnya ini suminya ada yang mau keluar ini kan, masih belum finish untuk suminya. Yang di atas sirip ini suminya belum selesai, ini juga belum selesai, mau tumbuh lagi. Motifnya bagus ini, merahnya strong. Angkat, masuk. Kita bilas itu di ekor, badannya kita bilas, sirip-sirip kita bilas. Gak usah lama-lama kalau PK ini, daripada berangkat ikannya. Kalau lama-lama berangkat. Nah, kita bilas lagi. Tuh, lihat ya, strong banget loh ini. Ini kamera apa adanya ya. Merah seperti ini merahnya, merah banget ini. Kalau dilihat sendiri malah lebih merah ini. Oh, merahnya istimewa banget, merah banget ini. Motifnya mantap. Nah, kita masukkan. Kemudian apa lagi ini? Nah, ini sanke lagi. Ini ada ikan Sumatera. Ikan Sumatera masuk sana tuntut. Cagoy. Ini ada cagoy sepindit. Satu-satunya ikan sepindit yang masih hidup ya ini, cagoy sepindit. Ini dulu saya beli nggak segini ya, separuhnya lebih dikit. Kalau cagoy ini perkembangannya di kolam saya cepet banget, makanya rakus ya. Kita belas-belas nggak apa-apa. Ini kan sepindit yang masih hidup ya, panjang umur lah. Fungsinya apa sih dikasih PK? Kita PK ini untuk menghilangkan jamur-jamur parasit yang menempel di tubuh ikan, terutama itu ya. Jadi untuk biar tidak ada yang menular, menghentikan
rantai penyebaran penyakit, karena ini kan musim hujan, air jadi selalu ganti terus dengan air hujan. Belum lagi lihat yang di atasnya udah tanaman-tanaman nih kolam saya. Nah tanahnya itu masuk ke kolam. Nah chamber saya kecil, ikan saya banyak. Nah jadi udah kok chambernya udah nggak kuat, jadi kolam saya ini nggak sempurna. Jadi ya terpaksa 1 minggu sekali kita routing, 1 bulan sekali kita kuras chamber gitu loh. Ya masuk ya ke sini. Ini selanjutnya adalah soa. Soa ini kloter yang bukan kloternya ini sebenarnya. Ini kloter lama yang lainnya udah mati, dia hidup sendiri. Sempat beberapa kali sakit, saya karantina akhirnya sembuh. Kalau untuk sawahnya ya terlalu bagus ya. Saya merahnya merah, hitamnya belum solid mas kan. Untuk kepala masih banyak kosongnya, cuman ini suminya mau keluar ini. Sumi hitam yang di kepalanya ini, nah ini mau keluar dia. Untuk motifnya seperti ini. Ya problemnya lagi-lagi sama, kurang putih. Masuk. Ini agak silo soalnya pas panas-panasnya ini. Mumpung lagi nganggur, mumpung lagi santai, jadi kita angkat ikan sekalian. Ini kesayangan, ini punya histori sendiri kan ini. Ikannya itu bagus sebenarnya. Suminya belum selesai, kalau udah selesai cakep ini. Dewan kalau ekor juga ada yang belum selesai. Loh, kan lumayan lah untuk peliharaan lah ya, bukan untuk memang kepalanya jangan kosong standar gitu, tapi kalau kita penghobi dan kalau kita suka ya itu pasti yang terbagus lah. Kita bagus, kita beli, kita pelihara, mantep kan, itu bagus ya. Harus coy, mantep ya, mantep kan. Masuk. Ini kohaku dulu ya, ini kalau orang bilang kayak laki-laki, kalau orang bilang ini jauh dari standar kohaku. Kepala lihat, bentar ya, kepala banyak kosongnya, mata kena, sebelah kirinya stepnya nggak ada, kacau stepnya, ekor kena, ekor pangkal ekornya loh. Tapi kalau kita suka gimana lagi gitu. Gitu lah. Kalau memang hobi itu agak susah. Nah, kalau kita suka ya enggak masalah. Memang nikmatin kita. Kecuali beda lagi kalau untuk kontes ya. Show quality itu ya memang harus ada standarnya. Nah, nih. Tuh. Ikan-ikannya tadi ya, masih stres ya. Kayak gini nih, cuman ya saya suka gimana lah. Lumayan gede kan ya. Nah, cuma kan di sini itu kesayangan. Masuk. Kemudian apa lagi? Ini yang kecil masih ada, yang kecil ketinggalan. Ini Tanco Budo Gurumo. Nah ini yang saya bilang agak merah-merah badannya, ini Tanco Budo Gurumo. Ada kroposnya juga di ekornya, jadi sekalian kita peka semuanya aja biar ini Tanco Budo Gurumo ya. Ukuran 15 up ini. 15 up, lihat hitamnya strong banget ini. Hitam banget. So, kita peka dulu biar sehat. Bismillah, sehat. Udah cukup, masuk. Jangan lama-lama kalau peka ini. Kalau untuk bukan ikan baru datang atau ikan sakit loh ya, cuman sebentar aja. Strong coy, itu hitam loh itu. Tanco Budo Gurumo ya, hitam kecoklatan lah, kalau dideketin ya agak coklat memang. Ini kurang putih juga, sama problemnya.
Betul, cakep ini kental. Tanco kuku kurumu. Oh, hehe, mantap. Oke, kemudian ini ada susui. Susui. Ini susui. Susunya standar lah ya, ini belum terlalu rapi ya, susu standar. Tapi saya suka susu itu warna birunya ini loh, warna birunya ini menyenangkan. Jadi kalau di kolam siang hari ini warna birunya menyenangkan sekali ini. Nah ini ada yang kegores ini, luka. Ini tidak apa-apa, tidak terlalu parah, nggak perlu dikarantina dulu. Ini ringnya susui, ukurannya mungkin ya 20 up. Nah, ini sambil tetap air voting ya, air voting masuk. Nah itu keluar airnya keluar sana, kita keluarkan ke sana airnya. Nah ini susunya kita bilas-bilas dulu biar sehat. Sebenarnya nggak perlu gini terus ya, kalau memang tidak diperlukan tak usah pakai PK rendam PK ini, pakai garam aja udah cukup kalau memang ikannya sehat-sehat. Ini susunya seperti ini, tapi kan nggak jelas. Ringnya seperti ini, tidak terlalu rapi, memang ya susu standar lah. Nah, kemudian akabeko. Ini akabeko saya. Jadi akabeko itu ini termasuk, akabeko ini sudah termasuk bagus kalau menurut saya loh ya, daripada yang selama ini saya lihat akabeko lain. Kalau menurut saya ini sudah bagus. Ini bukan hiusuri, tapi akabeko dabugi juga. Sampai perutnya merah semuanya. Kalau akabeko itu terkadang banyaknya itu hitamnya tuh amburadul motif hitamnya itu banyak, itu kecil-kecil. Nah ini merah banget, hitamnya pekat, motifnya di sini loh, cakep kan ini. Masuk. Jadi akabeko itu kebanyakan ya jadi tadi oranye, belum condong ke merah. Kemudian hitamnya tuh nggak karu-karuan, banyak kecil-kecil buahnya kayak nggak bagus lah kalau menurut saya loh ya, selama ini yang saya lihat loh ya. Kalau yang lain pernah lihat akabeko yang bagus-bagus ya nggak tahu lagi. Nah, ini akabeko kadang banyak yang bilang diusuri, tapi nggak apa-apa selama kita suka sama ikan ini, apa kata orang ya nggak apa-apa. Tapi ini mau tahu ini namanya jenisnya akabeko. Oh, kurang ikannya. Mantap ya, cakep ikan ini, ukuran 20-an nih. Masuk. Kemudian tanco sanke. Ini tanco sanke. Jadi saya suka tanco sanke itu yang hitamnya gini nih, sembur. Nah, namanya orang beda-beda ya. Kalau saya sukanya tanco sanke sembur gini. Ini 25 up ukurannya. Tanco sanke merahnya strong. Putihnya putih banget, kalau ini masih kuat ini. Putihnya tuh mantap, ini masih putih banget. Motifnya kalau saya suka hitamnya itu kayak sembur-sembur awan gitu loh, tanco sanke. Mantap, masuk PK. Kita mandiin dulu, sirip atas, sirip ekor, sirip dada, mulut, udah cukup. Mantap, kita mau loncat ya. Tempatnya kekecilan soalnya gelasnya. Jadi mantap ini.
agak susah kalau ini tangan satu ini. Ya, santu mantap ini. Putih hitam, motifnya hitam, lihat. Oh, cakep ya kan. Ukuran 25 masuk. Kemudian ini ada apa? Ujiba ini ya, terlalu jelas silau soalnya. Nah, nanti di kolam waktu mau masuk kolam aja kita jelas dulu ujibanya. Ujiba, oke. Jelas. Oke. Nah, ini untuk ujibanya ya, nggak terlalu jelas soalnya, motif coklatnya nggak terlalu kelihatan. Silau soalnya, betul silau. Ya standarnya ujiba lah, nanti bisa dilihat kalau udah selesai. Ini Kumon Ryu, putihnya solid ini, hitamnya pekat kayak tinta. Kalau putihnya masih aman. Ini milik istri nih, kesayangan istri, Kumon Ryu. Saya suka sebenarnya kalau kayak sapi-sapi gini. Kemarin Shiro sama Furumo udah meninggal duluan ya, udah dijemput duluan, soalnya memang chambernya waktunya kuras atau dirutin dulu, akhirnya gak sempet. Akhirnya sakit, saya karantina, ternyata nggak selamat Shiro sama Furumonya. Nah, ini Kumon Ryu. Si sapi. Si sapi. Ini ikan dimandiin ya ini. Masuk. Kan putih, hitamnya pekat. Nah, ini bisa kena stres merah-merah. Gak apa-apa kalau merah-merah, asal selama wajan gak apa-apa. Ini kesukaan istri yang jadi kesukaan saya juga. Mantap sih loh. Karasi mata merah. Ini ikan pertama saya. Kalian lihat bulky, sudah bulky. Loh, bulky. Sekarang 20 up. Naik. Silaunya itu panas banget. Udah cukup. Masuk gelas. Oke, kasih gelas ya. Gelas bagus. Nah, ini kulkian kan. Ini sih buruk rupa, Kumon Ryu lagi, tapi saya suka ini buruk rupa ini. Hitamnya solid itu, pekat banget. Merah, ini merahnya masih oranye lah. Putih tapi ukuran ikannya udah lumayan, 30 up ini kan. Motifnya belum saya buruk rupa itu, soalnya motifnya amburadul, tapi cakep gitu loh, keren loh motifnya itu loh. Ini ikannya jantan jadi manjang ikannya. Kita bersihin dulu. Udah langsung kita bilas. Habis bilas, bilas kita naikkan lagi. Kita mau lihat dulu motifnya tuh amburadul, tapi cakepnya banget ya. Cakep banget ini. Mantap ya. Terakhir ini Goshiki yang paling besar di kolam saya, ini Goshiki ini.
Gosikinya itu merah banget ini. Jadi saya beli gosiki itu nggak semerah ini. Kemudian dapat setelah hunting dapat. Ya ini gosikinya. Motifnya itu 2, 3. Merahnya solid, merah-merah banget. Ukurannya ini 30 up, 35 lah, hampir 35 ini. Bagus banget. Ini kalau malam, mantap. Apalagi kalau agak udah sore-sore itu merahnya keangkat. Kalau gosik kan gitu, merahnya dia kayak di atas gitu loh, kayak timbul merahnya. Merah banget loh ini. Ini karena silau masih nggak terlalu jelas. Kalau nggak silau atau lihat sendiri, mantap. Kita bilas-bilas, kita dirasa cukup. Karena besar ya, gak susah jadinya. Masuk ke tempat bilasnya nggak cukup. Nah, ada dibilas sebisanya. Masuk ya. Nah, ya. Aduh. Merah banget ini. Nah, semua udah masuk ya. Ini kita beresin dulu, kita buang-buang dulu airnya. Jadi ini tadi udah selesai ya, loadingnya udah kita stop, kita balikan lagi ke untuk air mancurnya. Ini tetap jalan sampai batas skimmer yang itu. Jadi sampai batas skimmernya dulu. Jadi ini ikan-ikan yang tadi masuk sini ya. Silau soalnya, kalau saya ini outdoor soalnya. Masih pada stres ya, kita biarin dulu. Jadi sebenarnya kalau kuras kolam itu jangan sampai semuanya. Paling enggak kalau saya routing itu 30% air. Jadi sekitar 15 menit saya biarkan yang dari sana tadi, yang dari sana itu keluar, yang dari chamber ini saya isi air baru. Tetap aerasi nggak boleh berhenti ya, aeratornya. Saya pakai aeratornya untuk yang emergency, jadi meskipun listrik mati dia masih jalan. Nah kalau untuk kuras chamber dari tadi 30% nya aja, jadi kita kurasnya yang di chambernya ya. Chamber saya di bawah bunga-bunga itu ya. Nah kalau untuk kuras chamber itu 1 bulan sekali saya, kalau routingnya 1 minggu sekali. Nah itu yang saya kuras yang situ untuk bottom lubang airnya yang di bawah itu, bottom drainnya. Nah itu saya tutup, nanti di dalam chamber saya itu ada keran-kerannya, itu saya tutup. Jadi kita bersihin yang chambernya saja. Ini ikannya masih stres ya. Nah, ukuran kolam saya ini kesananya itu 1,5 meter, kesana 2 meter, tambah chamber nggak usah dihitung lah, chambernya itu 0,5 meteran. Lebarnya ini sebenarnya lebar 80, cuman karena atasnya ada batanya jadi kelihatan sempit ya, di bawahnya itu lebih lebar. Jadi gimana ya, di sininya bata gini, atasnya batanya gini, jadi agak sempit dilihat dari luar. Entah dulu saya kok kepikiran gitu. Jadi lebar 80-an ini. Kedalaman, nah dulu saya buat kolam ini, kenapa saya tadi bilang nggak sempurna ya, saya bikin ini nggak tahu, nggak ada yang ngasih tahu saya, jadi saya hanya YouTube, kemudian saya aplikasikan lagi. Jadi kedalamannya ini kurang, ini kedalaman 80 ya, yang jadi semakin ini 80 di sini, nanti semakin ke sana semakin dalam. Nah chambernya ada endapan 20 cm, jadi ini totalnya yang kesananya yang di sana itu 1 meteran. Dari sini 80, turun sampai sana dalam, sana di chamber ada endapan lagi. Dulu sebenarnya pengennya ini sekalian buat kolam full ini, nah kotak ini yang batu-batu ini, kecuali yang burung sama di bawahnya ada kura-kura, karena itu dia keluar tuh. Nah cuman ternyata ini sapi tank. Jadi kan perumahan saya kan saya beli di perumahan, jadi nggak tahu kalau ini ternyata sapi tank.
Ya akhirnya enggak apa-apa lah segini dulu. Yang penting saya punya rumah itu pengennya ada kolamnya, ada tamannya, bisa buat burung ini falek. Nah, burung-burung ada. Jadi kalau ngopi ataupun malam-malam di sini nikmatin ikan pagi itu baunya bau air itu seneng saya. Relax. Jadi nggak stres. Liburan. Nah ini masih pada stres ini Sebastian. Soalnya tadi kan keangkat ikannya. Sebenarnya jangan, kalau bisa itu ikan nggak usah diapa-apain, dinikmatin aja. Kalau memang ada yang sakit ya yang sakit aja yang dikarantina, sebenarnya gitu. Cuman karena musim hujan kita putus saja rantai penyebaran penyakitnya, kita angkat kasih pegang. Saya kalau untuk koi itu sediakan akuarium juga ya, akuarium karantina ya. Jadi saya ada di belakang sana itu, di lorong itu ada akuarium karantina. Jadi yang sakit-sakit di situ. Ya untuk biar nggak tercampur lah. Oke, sekian dulu video dari saya. Tolong di like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.